Selain diskusi tentang kekristenan, saya ingin menyampaikan pokok pikiran mengenai bagaimana seharusnya sikap dan posisi kita di dalam berapologetika atau di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan di publik. Saudara yang kekasih, kebanyakan kita mendengar atau mendapatkan berbagai kesempatan di dalam media sosial pembelaan orang Kristen terhadap imannya. Pembelaan orang Kristen berkaitan dengan imannya. Ada yang mencoba membanding-bandingkan, ada yang mencoba untuk memberikan klarifikasi atas keberatan atau ketidaksukaan orang yang bukan Kristen, dan ada juga yang menyerang karena merasa selama ini orang Kristen diserang dengan pertanyaan yang bisa dianggap menyudutkan atau melecehkan kekristenan. Nah, bagaimana sikap kita atau tindakan kita terhadap orang-orang yang seperti itu di dunia media sosial? Tadi saya katakan bahwa ada 3 pihak atau 3 pendekatan orang ingin membela imannya. Ada yang membuktikan dengan pendekatan pembuktian evidensial. Misalnya ada orang yang ingin menjelaskan kekristenan itu dari penemuan-penemuan arkeologis, historis, bahkan dokumen-dokumen yang ditemukan, entah itu skrip atau tulisan-tulisan. Jadi ada banyak orang Kristen membela dirinya di tengah-tengah kondisi saat ini dengan cara seperti itu. Yang kedua, ada yang membela iman Kristennya dengan cara memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang non-Kristen, orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran Alkitab. Jadi berupaya untuk memberi jawaban-jawaban. Ada yang seperti itu. Jadi ingin menjelaskan kekristenan dengan cara seperti itu. Ya, boleh-boleh saja. Jadi yang kedua itu ada orang yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kekristenan. Lalu yang ketiga ada yang menyerang nih. Mencoba menyerang dengan berbagai argumen-argumen, baik menggunakan orang lain, keyakinan orang lain, atau kekristenan punya keyakinan iman. Ini ada satu orang yang bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang Pilogue Gereja Barat? Dasar Alkitabnya, apa yang dimaksud dengan Pilogue Barat? Gereja itu ya? Mungkin supaya teman-teman yang ada di live ini mengetahuinya, boleh dijelaskan? Tritunggal. Oh, mengenai Allah Tritunggal Gereja Barat. Allah Tritunggal Gereja Barat. Ada gereja barat, ada gereja timur. Itu kan pembagian historical view ya, cara pandang kita melihat kesejarahan gereja. Barat selalu diwakili oleh 3 kelompok. Yang pertama Roma Katolik, yang kedua Reform dengan berbagai pendekatan Calvinis atau Lutheran atau Zwingli, yang ketiga yang Hyper Reformasi. Mereka punya pendekatan yang berbeda tentang Trinitas. Itu barat. Timur ada Alexandria, ada gereja Ortodoks Timur yang mirip-mirip juga, tapi juga ada yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dari daerah Asia Kecil atau Asia di sekitar wilayah Libanon, Mesir, gereja Koptik, dan sebagainya. Jadi kekristenan itu konteksnya cukup, kalau kita mau bagi-bagi di dalam penyebaran. Nah, tentang Trinitas, terlepas dengan adanya pengakuan iman yang saya pernah bahas juga di live TikTok ini. Mengenai sejarah ada berbagai konsili Nicea, Chalcedon, konsili Efesus. Jadi konsili-konsili itu memang tentang pengajaran Trinitas atau Tritunggal. Begitu mulainya konsili itu, istilah yang dipakai sebenarnya itu usulan dari Tertullianus ya, untuk memudahkan orang Kristen pada zaman itu agar tidak salah mengerti tentang 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang secara progresif diwahyukan, dituliskan di dalam Alkitab dan dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, khususnya pasal 13 sampai pasal 17. Tidak ada terminologi Trinitas atau Tritunggal memang. Tadi saya katakan bahwa ada istilah yang disampaikan oleh Tertullianus hanya untuk memudahkan pemahaman Kristen. Nah, persoalannya ketika dideskripsikan tentang Trinitas
muncullah beragam perspektif, pemikiran dari tafsir yang ada dari teks. Tetapi tradisi penggunaan nama Tritunggal atau Trinitas itu berkelanjutan, diteruskan di gereja barat, kalau kita mau pakai istilah gereja barat, dan di gereja timur. Dan sampai sekarang. Esensi daripada pengajaran Trinitas itu sudah gamblang dijelaskan di dalam konsili-konsili tersebut, yang berakar dari adanya kesimpang siuran pengajaran berkaitan dengan siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus. Terlebih khusus berkaitan dengan dua pribadi yang sangat begitu dekat dengan kekristenan dalam konteks historis. Pertama, pribadi Anak Allah Yesus Kristus. Kedua, pribadi Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan pribadi Anak Allah ini, memang ada yang menolak keilahiannya, atau yang menolak kemanusiaannya, atau menyatukan kedua natur menjadi dua pribadi. Nah, semua itu membuat kegelisahan dan pengajaran yang beragam. Sementara pengajaran tentang Roh Kudus lebih pada penekanan pada karya nyatanya, dan sangat jarang orang pada konteks itu lebih menekankan pada pribadinya. Jadi, pribadi dan karya Roh Kudus. Dan ini membuat terjadi semacam perbedaan perspektif dan pendapat tentang siapakah Anak, siapakah Roh Kudus. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 13-17, saya tidak akan kupas itu. Saudara yang suka membaca Alkitab dan senang mempelajarinya, silakan ambil waktu untuk mempelajari. Di situ dengan gamblang rinci perbedaan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kesetaraan keesaan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, ini yang disistematiskan menjadi sebuah pengenalan akan Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Natur ketiga pribadi sama, setara, sehakikat. Atribut atau karakter ketiga pribadi sama, setara, sehakikat. Begitu juga keputusan kehendaknya sama, setara, sehakikat. Nah, ketika berkaitan dengan penyelenggaraan keputusan penciptaan, providensia, dan penebusan, barulah ada proses kita mempelajarinya dengan begitu kompleks. Karena berkaitan dengan penciptaan, providensia, dan penebusan. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya berkarya menyelenggarakan keputusannya itu dalam keberadaannya yang tidak bisa dipahami dengan begitu mudah dan begitu gamblang seperti kita memahami tentang alam dan diri kita. Nah, di situ banyak penafsiran terjadi. Orang-orang saksi Yehova, cara berpikirnya sebenarnya sudah ada di awal-awal abad pertama, 2, 3, dan 4. Jadi mereka sudah pernah mencoba untuk menafsirkan tentang siapakah Anak, siapakah Roh Kudus, sehingga sekarang gerakan itu makin menjadi, dan mereka percaya kepada Yesus yang memiliki keberadaan natur ilahi dan natur kemanusiaannya tidak sepenuhnya sama dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga iman orang Kristen, entah di barat atau di timur, itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab menurut pemikiran saksi Yehova. Tapi kalau kita baca pelajari saksi Yehova dan sebelumnya kelompok Arius gitu, mereka justru yang berbeda dengan ajaran Alkitab. Benarkah Tertullian dalam perjalanan imannya memahami kalau Tritunggal itu subordinasi? Itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa adanya problematika memahami tentang keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, lalu kemudian gereja-gereja bersama-sama mengambil satu keputusan, satu tindakan, suatu persekutuan untuk mengambil satu keputusan bagaimana memberi penjelasan terhadap keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus yang sudah dijelaskan, diwahyukan dalam perjanjian lama, diwahyukan dalam perjanjian baru, dituliskan oleh para penulis Alkitab. Dan gereja menerima ini, kenyataan ini. Bagaimana mengajarkannya? Apa yang perlu dibuat? Nah, Tertullianus mengusulkan nama itu. Nah, waktu mengusulkan, memberi penjelasannya itu beragamlah, berbagai pemikiran. Nah, kalau istilah subordinasi itu kan model seperti modelisme, tapi juga ada ya seperti orang waktu itu menekankan keesaan, jadi keesaan Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi ada yang menekankan perbedaan. Bapa itu bukan Anak, bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus bukan Bapa dan Anak. Ada yang menekankan perbedaan, ada yang menekankan keesaan. Nah, ini yang disebut dengan suatu kondisi yang tidak mudah dijelaskan. Yang menekankan keesaan itu lebih menekankan kepada kesetaraan.
yang menekankan perbedaan lebih menekankan pada ordo atau urutan. Siapa mendahului siapa. Bapa mendahului anak, anak mendahului Roh Kudus. Nah, kalau penekanannya pada urutan, maka muncullah itu subordinasi. Muncullah subordinasi. Nah, subordinasi pun nanti ada muncul lagi. Munculnya apa? Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau keluar dari anak? Ini muncul lagi nih. Ya, itu namanya urutan, ordo. Kalau dalam bahasa organisasi hierarki ya. Padahal tidak, istilah itu tidak ada hierarki. Hierarki itu istilah konteks dalam pemerintahan. Ini kita bahas tentang konstruksi ontologis ya, ontologis yang historis di dalam pemaparan Alkitab. Nah, kalau yang menekankan pada ordo atau urutan, dari Bapa lahir anak, dari Bapa dan anak keluar Roh Kudus. Ini yang disebut regeneration dan juga adalah yang keluar. Nah, Timur mengatakan Roh Kudus keluar dari Bapa saja. Barat tidak, dari Bapa dan anak. Nah, ini menimbulkan problem baru lagi nih, penafsiran, penjelasan. Sekali lagi nih, cara mendekati dan menjelaskan tentang Trinitas. Itu historis, ada dokumennya, dapat dibaca. Di pihak lain, nah sekarang kita mau ada orang yang menekankan tentang keesaan nih. Jadi ordonya tidak ditekankan, tapi keesaan. Nah, ini menimbulkan lebih bahaya lagi. Menimbulkan konsep modalisme tadi. Bapa menjadi anak, dan nanti anak sudah selesai menjadi Roh Kudus. Be a son of God, be the Holy Spirit. Jadi ada peran di sini, bicara lebih pada peran jadinya, karena dia bicara kesetaraan. Allah itu esa. Jadi keesaannya itu ditafsir, dibaca hanya berkaitan dengan keberadaan numerik. Jadi angka begitu. Sehingga muncul itu yang namanya konsep-konsep, oh Bapa itu di surga, lalu menjadi anak ketika inkarnasi, lalu nanti anak turun, naik, nanti turun lagi jadi Roh Kudus. Itu perannya saja, seperti Bapa berperan menjadi sopir, lalu berperan menjadi dosen atau guru di tempat lain gitu. Jadi perannya orangnya sama. Nah, itu karena lebih menekankan pada keesaan. Tadi saya sudah jelaskan dua hal ini ya. Simpel saja yang saya jelaskan ini, sangat simpel, sangat mudah dipahami. Nah, Alkitab tidak menekankan hanya keesaan, Alkitab juga tidak hanya menekankan ordo, perbedaan, tapi keduanya, jadi kesetaraan dan keberbedaan itu satu kesatuan. Ini yang menjadi kesulitan yang besar. Tidak ada contoh manusia, saya dan saudara itu sama-sama manusia, sama-sama memiliki keberadaan manusia. Tapi saya dan saudara tidak memiliki sama-sama di dalam segala hal, hak keberadaannya, hakikatnya, dan semuanya. Ini yang menjadi kesulitan, karena manusia tidak menemukan contoh atau ilustrasi yang tepat. Semakin dibuat pendekatan ilustrasi seperti matahari, ada panas, ada sinarnya, semakin jauh dari apa yang ajarkan Alkitab. Atau seperti bunga, ada kelopaknya, ada benang sarinya, ada daunnya, seperti itu. Makin dijelaskan seperti itu, makin jauh dari apa yang di Alkitab ajarkan. Ada yang mengatakan seperti air, kalau dibekukan es, kalau dipanaskan uap, seperti itu. Tidak demikian. Yang pasti ilustrasi apapun yang coba kita pakai, kita coba memasukkan konsep itu kepada keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, makin jauh itu. Nggak ada padanannya. Karena memang tidak ada satu ciptaan pun yang bisa memberikan kepada kita kepuasan selain firman Tuhan yang memberikan deskripsi yang konkret dan lengkap kalau kita membacanya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, bagaimana dengan ilustrasi tubuh, jiwa, dan roh? Nah, ini lagi ada pendekatan ini, tetap tubuhnya. Nah, ini kan trikotomi, ini pendekatan trikotomi ya. Trikotomi itu lebih senang digunakan oleh kelompok atau para pembelajar psikologi, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi trikotomi itu keberadaan manusia itu tiga unsur. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu trikotomi. Nah, kalau pendekatan itu tetap kan esensinya dan individunya satu. Esensinya tapi individunya satu. Jadi problem, karena tubuh dan jiwa, kalau kita mau ikutin dulu ya, saya tidak setuju dengan trikotomi. Karena trikotomi itu lebih menekankan pada pendekatan psikologis. Jiwa dan roh dalam Alkitab bergantian digunakan. Bahkan Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Jadi 4 itu, bukan trikotomi lagi jadinya. Jadi kita kembali ya kepada ilustrasi trikotomi, juga ada problem. Istilah trikotomi tubuh, jiwa, roh pun masih ada banyak sanggahan. Karena konstruksi unsur pada manusia itu tidak 3, tapi hanya tubuh dan roh atau jiwa. Roh dan jiwa itu bergantian. Al-hal rohani dan al-hal rohani dan jasmani. Kalau kita mau ikutin itu juga menimbulkan problem, karena tubuh, jiwa, dan roh itu memang bersatu, tapi tidak 3 pribadi, tidak 3 individu. Jadi tubuh tidak bisa, kalau kita mau pakai istilah manusianya, tubuh tidak bisa disebut manusia
kalau tidak ada roh. Roh tidak bisa disebut manusia kalau tidak ada tubuh. Yang roh semua itu malaikat, dan malaikat yang jatuh yaitu iblis dan roh jahat. Yang disebut hanya tubuh ditambah dengan insting dan keberadaannya itu hanya hewan. Jadi tidak bisa dibuat ilustrasi atau coba untuk dianalogikan. Karena kalau dianalogikan itu jadi lebih runyam lagi tuh, lebih jauh lagi dari pusat pengajaran tentang Trinitas. Sebenarnya kalau kita mau pelan-pelan saja membaca Alkitab dan konsisten kita mempelajarinya dengan hati, mau memahami Allah yang baik, yang mulia, yang kudus, walaupun kita tahu kita tidak sepenuhnya dapat memahami Allah kecuali Allah yang menyatakan itu kepada kita. Kita punya kapasitas berpikir, instrumen iman diberikan, dan kemampuan kita di dalam mengelola itu ada di dalam pikiran kita. Kita dapat mengerti kehendak Allah itu karena Allah menyatakan diri melalui firman, dan kita bisa berinteraksi dengan firman, lalu kemudian kita bisa, oh ini maksudnya. Mengapa bisa begitu? Karena kita terlibat di dalam pikiran, kehendak, perasaan Allah ketika kita membaca teks Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Baru kita, oh Bapak ini, anak ini, Roh Kudus ini. Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus, tapi Bapak, anak, Roh Kudus itu setara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu Elohim. Jadi ketiganya mencipta. Allah juga yang memelihara kita, dan Allah juga menebus. Nah ini kalau kita meresap apa yang ditulis teks ini, tentu Roh Kudus akan memberi pencerahan. Kapasitas kita berpikir, percaya itu dipimpin Roh Kudus untuk mendapatkan pencerahan, pengertian. Tentu tidak satu kali baca, saudara. Jangan merasa kalau sudah satu kali baca, 5 kali baca, 10 kali baca sudah cukup. Makin kita baca, makin kita mengerti, makin banyak yang perlu kita gali lagi. Ternyata satu bagian ayat ini ketika dicari benang merahnya, ditemukan penjelasannya di ayat dan yang lainnya, itu memperkaya pengertian kita lebih utuh. Nah ini yang perlu saya dan saudara kembangkan di dalam proses pembelajaran. Ketika saya dan saudara berada di sebuah komunitas Kristen, dan ketika ada hamba Tuhan atau orang Kristen menjelaskan itu, saudara diminta untuk menguji. Dan jangan takut meragukan penjelasan-penjelasan orang lain. Karena apa? Karena bisa jadi belum lengkap. Jadi kalau ada penulis-penulis yang hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog yang hebat, yang kita hormati karya-karyanya, seperti pemikiran Athanasius, kemudian Agustinus, lalu juga Anselmus, Thomas Aquinas, Luther, Calvin, dan Beza, Theodor Beza, dan Herman Bavinck, atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang sekarang masih hidup. Kita bersyukur karena mereka mencoba merumuskan, menjelaskan secara sistematis, akurat, logis, lengkap, dan kita didorong untuk memberikan penjelasan. Nah, ada pertanyaan lagi. Protestan masuk Katolik bisa ya Pak? Seperti apa dogmanya Protestan masuk Katolik? Nggak ada jadi masalah. Yang pasti kalau Anda Protestan, pasti Katolik tidak akan membaptis kamu lagi. Kenapa? Ya, sudah ada kebersamaan komitmen khususnya di negeri kita ini, bahwa baptisan yang diselenggarakan Protestan itu sama dengan baptisan yang diselenggarakan Katolik. Nah, persoalan institusi dan peraturan-peraturan institusi kelembagaan, ya kita ikuti. Kalau kita mau masuk suatu komunitas, kan kita mesti ikuti budaya organisasinya. Siapa yang perlu kita ikuti, aturan-aturannya, ya kita harus hormati. Dimanapun adalah sebuah keniscayaan, kalau kita mau masuk ke dalam sebuah lembaga institusi apapun, kita mesti ikut gitu ya. Jadi, oh nggak baptis lagi ya? Ya tidak perlu baptis lagi. Sudah ada kesepakatan orang-orang Protestan dan Gereja Katolik bahwa kecuali nih saya mau coba untuk memahami pertanyaan ini, kecuali orang itu belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kecuali orang itu pernah atau hadir atau dia berada di dalam aliran kepercayaan yang bukan gereja Tuhan sebelumnya. Misalnya kalau dia dari saksi Yehova, wajib, entah dia masuk ke Protestan, entah dia masuk Katolik, wajib dibaptis kembali. Karena yang sebelumnya bukan baptisan namanya ya. Entah apapun namanya, kalau tidak di dalam formulasi Bapa, Anak, Roh Kudus, itu hanya seremonial belaka. Jadi silakan, manusia punya kebebasan beragama, tetapi sekaligus manusia punya tanggung jawab ketika beragama. Pak, kalau pacaran beda agama, Kristen Protestan sama Kristen Katolik, ya itu tergantung. Namanya pacaran kan belum menikah, ya kan? Namanya pacaran kan belum menikah. Pacaran itu mencoba untuk menyesuaikan satu sama lain. Kalau pacaran untuk menuju pernikahan, dipikirin baik-baik. Dipikirkan bukan hanya bicara, saya pilih mana, tapi apa yang saya akan alami nanti.
Kan sangat disayangkan kita memilih merasa itu yang paling baik. One day kita baru merasa, karena dimanapun institusi gereja manapun selalu tidak pernah memuaskan hati manusia. Ini prinsip. Saya di gereja ini, one day baru tahu bahwa tiap-tiap orang di satu lembaga gereja, entah sinode apapun, entah dia Protestan atau Katolik, suatu ketika kita akan tahu ternyata, oh hamba Tuhannya ada kekurangan, ada kelemahan, ada keterbatasan. Oh majelisnya, pengurusnya juga begitu. Oh jemaatnya juga, pindah lagi. Tidak akan mengubah apapun. Jadi tetapkan di hati, lalu masuk ke sana. Jadi begitu. Jadi jangan merasa, bahkan ada yang mengatakan begini. Kalau kita lihat satu gereja itu ternyata baik, lalu kita masuk, jadi gak baik gara-gara kita. Ada yang mengatakan begitu. Apakah di Katolik orang bercerai bisa diterima karena Protestan kalau cerai kena ban? Kalau bercerai, ada alasannya kan? Ada alasannya dulu, bercerai karena berzina atau bercerai karena apa? Jadi kalau bercerai ini kasusnya beda ya. Jadi kalau saya dan saudara melihat, baca Alkitab, saya dan saudara akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus bahkan dalam perjanjian lama dijelaskan tidak diperkenan menceraikan istrinya. Nah, dalam konteks budaya di dalam perjanjian lama ada saja orang-orang yang menceraikan istrinya karena faktor keegoisan manusia, keangkuhan manusia, atau karena salah satu pasangannya berzina kedapatan melakukan sesuatu tindakan. Nah, itu namanya sudah berzina, berarti pasangan yang berzina dianggap melakukan suatu tindakan pemisahan diri. Kalau dalam konstruksi devosi teologis, orang yang melakukan perzinahan padahal dia sudah menikah, orang itu dianggap quote and quote telah mati. Jadi orang yang berzina itu dalam perkawinan Kristen dianggap orang itu sudah mati. Sehingga pasangan yang tidak berzina atau yang dikhianati, dia boleh menikah lagi. Tetapi kalau dia bukan berzina, itu yang jadi problem. Karena KDRT itu bisa terjadi. Pertama karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, entah perempuan melakukan kekerasan terhadap laki-laki, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ini kan tindakan kriminal kepada individu ke individu dalam satu keluarga. Apakah boleh bercerai? Jawabannya tidak boleh. Dalam tradisi di Israel ada aja orang bercerai karena masakan istrinya kurang asin, kurang cocok dengan dia, gosong, atau si suami tidak bekerja dan sebagainya. Ada banyak alasan, biasanya laki-laki lebih dominan menceraikan istri karena itu, atau di dalam konteks budaya timur, ya mungkin di Indonesia ada juga begitu, karena menikah tapi tidak punya pasangan, nggak punya anak, pasangan ini nggak punya anak, akhirnya cari pasangan lain. Alkitab mengatakan alasan itu tidak boleh bercerai. Dan kalau bercerai, berarti tidak boleh menikah karena si laki-laki atau si perempuan sampai salah satu dari mereka meninggal. Bercerai itu kan berarti ada yang mati, ada yang pisah, begitu. Apa yang memisahkan? Perzinahan atau kematian. Hanya itu. Jadi kalau istri yang ceraikan suami, ya alasannya bukan karena berzina, ya itu berdosa, dilarang Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi mereka yang berzina, ya coba konsultasi, diskusi sama pendeta, diskusi sama keluarga besar, tetua adat, dan sebagainya. Karena KDRTK, segala macam. Nah, itu bisa diselesaikan kok, kalau soal itu. Tapi kalau kedapatan berzina, saat si suami atau si istri berzina, saat itu sebenarnya pasangan yang berzina, atau salah satu yang berzina, dia sedang dalam keadaan, dalam perkawinan itu mati. Jadi, ya boleh menikah. Langsung, bukan hanya gugat cerai. Tetapi, Paulus memberikan sebuah jalan tengah, kalau bisa dikatakan di dalam 1 Korintus itu pasal 6, pasal 7, di situ dikatakan ya jika mungkin berdamai dulu gitu. Berdamai walaupun suami atau istrinya berzina, ya berdamai. Karena siapapun kalau hati itu tidak penuh dengan cinta kasih, misal si A dan si B menikah, lalu di antara keduanya di antara si A atau si B ini berzina. Paulus coba saling mengasihi, memberikan ruang karena ada anak, memberikan ruang, ada saling perdamaian. Nah, kalau bisa seperti itu bagus, karena anak ini kasihan, ini anak. Tapi perlu diingat juga, perlu adanya keberlanjutan. Maka kalau dia bisa mempertahankan tidak menikah, itu baik. Tapi kalau dia akhirnya menikah, silakan, karena sudah dalam posisi pernikahan berikutnya karena berzina. Tapi kalau tidak berzina, pasangannya dianggap tidak layak, tidak pantas, dan seterusnya. Apakah menjamin, kalau misalnya kita mau ikuti, karena nggak berzina, dia karena beragam lah, A sampai Z, alasan di luar perzinahan itu dia tidak melanjutkan pernikahan, akhirnya bercerai. Apakah si perempuan atau si istri atau si laki-laki yang menceraikan pasangannya itu mendapatkan pasangan yang pasti jauh lebih sempurna, lebih baik? Nggak ada jaminan. Namanya manusia. Nobody's perfect, saudaraku. Nggak ada yang sempurna.
semua manusia itu sudah berdosa, ada banyak kelemahan. Sekalipun kita memang percaya, kita orang Kristen, kita sudah mengalami penebusan Kristus, kita in proses yang disebut dengan progressive sanctification. Nobody's perfect. Jadi jangan kita, oh pasti kita cari pasangan kita pasti nanti baik, sempurna, kita pasti cari orang yang cukup memberikan kepada kita kelegaan. Ya bisa saja, itu kan ide. Nah, apakah ada hal tentang intervensi dari orang lain justru dalam lingkungan keluarga istri suami? Ya bisa jadi, kan perceraian itu keputusan suami istri. Jadi kalau sudah menikah harusnya punya kemandirian ya. Suami atau istri yang laki-laki dan perempuan sudah mengambil keputusan menikah harus sudah punya kemandirian mengambil keputusan. Namanya sudah berkeluarga. Orang tua, keluarga, lingkungan itu hanya support system, bukan pendukung utama. Yang betul-betul mengambil keputusan itu suami dan istri untuk melanjutkan kehidupan ini. Entah itu mertua, entah itu kakak, adik, tetangga yang mencoba memanas-manasi, mencoba mencari cara, tetap keputusan di suami dan istri. Kalau masih dalam koridor itu, suami dan istri itu bercerai, nah ini yang perlu ditanyakan, selama ini kemana pernikahan itu? Kan aneh, sudah berani menikah, tapi tidak punya kemandirian mengambil keputusan berdua. Apa-apa tanya sama papa, mama, mertua, papa, mama, nggak bisa. Sudah menikah, saya 28, jalan 29 tahun pernikahan. Keputusan pernikahan setelah pacaran 4 tahun, keputusan selama ini 28 jalan 29 tahun ini selalu berdua diputuskan, tentu dengan hikmat kuasa dan pertolongan Roh Tuhan, tentu di dalam Kristus. Kalaupun andai kata pun ada mertua, ada keluarga, ada lingkungan yang memberikan berbagai masukan, nasihat dan sebagainya yang baik-baik tentunya, ya saya anggap baik-baik semuanya, tetap keputusannya ada pada suami, pada istri, bukan pada orang tua, bukan pada mertua, bukan pada kakak adik, bukan pada tetangga keluarga besar, bukan pada suami istri. Itu namanya kalau sudah suami istri. Kalau masih pacaran ya wajar orang tua yang mengambil keputusan tindakan. Namanya masih pacaran, belum mandiri. Jadi saudara, ya seperti itu. Maka kalau pacaran itu jangan sembarangan. Kalau nggak cocok, cari lagi. Kalau sudah cocok, bertanggung jawab. Jadi jangan pula cari-cari kesempatan untuk yang lain. Nah setelah menikah, berapa lama sebaiknya tinggal dengan mertua? Alkitab mengatakan setelah diberkati, pindah dari rumahmu. Ya paling lama 1-2 minggu lah ya, gitu. Saya praktekkan itu. Jadi kamu harus berpisah, kamu keluarga sendiri, gitu. Kamu keluarga sendiri. Waktu saya menikah itu ya seminggu saya sama istri masih di rumah orang tua. Semingguan lebih lalu kami sepakat rumah kecil, gubuk kecil, kontrak dan sangat sederhana. Bisa akhirnya ya pindah. Begitu ya, berapa lama setelah diberkati ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Bahkan kalau memang yang penting kan kita betul-betul menikah itu diberkati oleh Tuhan melalui hambanya di gereja yang kudus ya. Lalu kita berangkat dengan baik ya sudah begitu. Tentu dalam tradisi kita itu kita nanti setelah menikah entah hari sebulan atau 3 minggu kita kunjungan ke orang tua laki, ke orang tua perempuan, kita mengucap syukur. Kemudian ya kita kembali sudah mandiri berdua. Wah berdua pertama-tama itu seru karena apa? Berdua selama ini pacaran kan misalnya. Lalu satu rumah begitu. Entah apa ya, bisa lewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya jadi mirip begitu cara berpikirnya, cara hidupnya. Sebelum saya ngomong, istri saya sudah tahu isi hati saya. Sebelum dia ngomong, saya sudah tahu isi hatinya. Nah itu kebersamaan. Jelas sudah komunikasi, ada suatu keputusan, namun salah satu tetap kekeh terhadap intervensi. Oh ya, keputusannya mesti suami istri ya. Kembali kepada topik tadi ya. Bagaimana harus kemudian berpisah, akhirnya berani dalam konteks seperti ini, berani kalau memang sudah keputusannya, misalnya keputusan ada 3 ya, keputusan 3, ku coba bertahan. Nah, keputusan pertama itu bisa ku coba bertahan, ya sudahlah, ikut kondisi begini kita anggap aja ini, itu pertama. Keputusan yang kedua, yang fatal nih, ya udah pisah, karena kesenangan orang lain. Yang ketiga, saya pisah dari semua keramaian keluarga, saya masih berdua saja keluar dari keramaian keluarga, untuk sementara. Saya mau keluar dari keramaian keluarga. Wah, itu menarik kalau itu yang ketiga. Jadi, kedewasaan kita akan teruji di sana, begitu ya. Akan teruji di sana. Sekarang rapture, oke, rapture. Rapture 1 ayat aja itu biasanya dari 1 Tesalonika ya. Ya, kalau dibilang apakah saya percaya, rapture itu kan pengangkatan ya. Dalam Alkitab, satu-satunya yang tertulis diangkat itu hanya Henokh. Setelah 300 tahun bergaul karib. Itu hanya Henokh. Satu-satunya nabi yang ya selamat malam, Tuhan menyertai dan memberkati juga. Semoga masalah bisa diselesaikan ya. Nah, yang kedua, Nabi Elia ya. Yang satu-satunya yang dijemput dengan kereta berapi dari surga. Itu dalam kitab Raja-Raja ya. Kalau tidak salah, dalam kitab
1 Raja-Raja 19. Lalu satu-satunya manusia yang sudah bangkit dari kematian dan hidup kekal selama 40 hari menyatakan diri dan naik, itu hanya Yesus. Oke, jadi ada satu yang diangkat, satu yang dijemput, satu yang naik, yang nanti kita akan rayakan, kalau tidak salah saya, tanggal 29 Mei ini kita ingat kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah itu, yang lain ada dua kisah, dua penulisan tentang penglihatan. Pertama namanya Paulus, yang menerima penglihatan dia seperti naik ke langit ketiga. Dan yang kedua, Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan, dia berada di surga. Tapi kembali, dia karena penglihatan berarti melampaui ruang dan waktu, dia melihat kekekalan, berada dalam kekekalan, di dalam konteks naungan kekekalan Allah. Nah, ada dua itu, selebihnya tidak ada. Nah, kalau kita masuk ke dalam rapture yang dimaksud, kita akan diangkat. Lalu untuk apa? Kalau yang Henok untuk menunjukkan bahwa di antara keturunan Adam, itu di pasal yang kelima ya, ternyata ada satu yang namanya Henok yang bergaul karib. Dan semuanya keturunan Adam itu umur berapapun meninggal. Bahkan sampai ada yang umurnya 965 tahun, itu meninggal juga tetap. Tetapi Henok punya keistimewaan. Dia naik, dia diangkat. Ya, dia diangkat. Beda dengan juga Nabi Elia. Setelah ia membunuh, kalau bisa dikatakan, nabi-nabi Baal, dan dia berhadapan dengan Ratu Izebel, dengan nabi-nabinya, lalu dia melarikan diri, dari mana akan datang pertolonganku, dan seterusnya. Lalu mulai Tuhan menyatakan bahwa nanti yang meneruskan adalah Elisa, Nabi Elisa. Elisa itu laki-laki ya, Nabi Elisa, muridnya. Nah, saat itu Elisa menyaksikan Nabi Elia dijemput dengan kereta berapi. Dan Nabi Elia memberikan jubahnya kepada Elisa. Dan diberikan tanda 2 kali lebih daripada Nabi Elia. Nah, itu khusus di dalam bagian-bagian itu. Nah, kalau di dalam surat Paulus tentang rapture itu berkaitan dengan kehadiran Tuhan kembali atau kedatangannya kembali, ini menjadi hal yang menarik karena ada tanda-tanda akhir zaman, kemudian ada Armageddon yang seringkali menjadi perang, gitu dianggap sebagai perang fisik, dan juga ada kedatangan Tuhan. Nah, pada masa-masa itu ada terminologi rapture diangkat. Nah, yang diangkat ini siapa? Apakah yang diangkat jauh lebih baik, atau dianggap seseorang atau sekelompok orang yang mewakili orang lain, atau apa? Tidak ada penjelasannya. Dan kata sekinah atau diangkat ke awan-awan, kata sekinah yang dipakai diangkat di awan-awan dalam kemuliaan Allah, kata itu sebenarnya menunjukkan diangkat ke awan-awan, diangkat ke dalam kemuliaan Allah. Ini mirip dengan kehadiran Allah di dalam perjanjian lama. Jadi memang perlu untuk kita memperhatikan ini. Saya tidak punya inisiatif untuk debat ya. Kalau mau dia dengar khotbah saya, renungan saya 1.500 video saya, dengar dulu dia, belajar dengan baik, baru saya mau ngobrol sama dia dari video saya. Tapi kalau saya mau dengar dia enggak, karena dia bukan orang Kristen. Yang saya dengar, kalau pengajaran Kristen mesti dari hamba Tuhan. Saya akan dengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang teruji. Kalau bukan hamba Tuhan, tidak ada maksud merendahkan, tapi dia tidak akan pernah tahu kekristenan karena bukan di dalam lingkungan orang percaya. Jemaat habis Tuhan dibikin mualaf, bro. Jemaat habis tuh dibikin mualaf, Randy. Kalau bukan orang pilihan, mau dia beragama apapun, dalam kekristenan nih, dalam Alkitab diajarkan kalau dia bukan orang pilihan, berarti orang kafir, penyembah berhala, sampai kapanpun, dia tidak akan diubah hatinya oleh Tuhan. Dicipta untuk binasa. Jadi begitu ya. Tapi kalau dia orang pilihan, termasuk misalnya Donditan, entah siapapun dia, kalau dia orang pilihan, dia akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Entah dia waktu baru dia akan meninggal, sebelum meninggal dia percaya sama Tuhan, bisa. Kalau dia orang pilihan, kalau dia bukan orang pilihan, sampai kapanpun, sepintar-pintar apapun orang Kristen memberikan apologetik dengan 3 pendekatan, pembuktian, pengalaman, presuposisi argumentatif, tetap hati orang yang bukan orang pilihan tetap keras dan selamanya berada di dalam penghukuman. Nah, kita kembali kepada rapture lagi ya. Berarti rapture terjadi saat kedatangan Yesus yang kedua. Kan di dalam Alkitab bukan kita yang naik, di dalam Alkitab Tuhan yang datang kembali. Jadi justru konsep kita yang naik, keseluruhan gereja, itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Alkitab. Kita menantikan kedatangan Tuhan kembali, bukan kita menantikan waktu datang kepada Tuhan. Prinsipnya kan inisiatif penciptaan datang dari Tuhan, inisiatif pemeliharaan manusia yang berdosa datangnya dari Tuhan, inisiatif penebusan manusia yang berdosa datangnya dari Tuhan, inisiatif penyempurnaan datangnya dari Tuhan. Bukan kita yang dibawa ke sana dalam konteks perjanjian baru itu, tapi Tuhan yang datang. Karena kita mengatakan
Maranatha, Tuhan segeralah datang. Maranatha itu artinya Tuhan segeralah datang. Loh, kalau memang konsep rapture itu begitu inti dalam kekristenan, maka yang mengherankan kenapa kita selalu berdoa Tuhan segeralah datang. Bahkan di dalam kitab Wahyu, kalau saudara sekalian membuka kitab Wahyu, ayat terakhir, pasal terakhir, ya, saya akan bacakan nih pasal terakhir, ayat terakhir. Itu kalimatnya, firmannya itu sangat jelas, ya. Wahyu pasal 22-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Bukan di sini, oh ya nanti aku datang, kamu kuangkat. Tidak ada ayat itu. Satu-satunya tadi yang saya katakan di dalam satu bagian surat Paulus. Dan surat Paulus tidak bermaksud seperti itu. Walaupun memang kita bisa lihat di dalam ayat 17, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang sudah meninggal. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita baca teks, diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Dalam awan menyongsong Tuhan. Menyongsong Tuhan apa? Yang datang. Jadi kalau kita mau ilustrasikan, misalnya nih, ilustrasi pertama. Ada orang yang sudah meninggal nih, berada di Firdaus. Lalu kita yang masih hidup bersama-sama menyongsong Tuhan yang datang. Jadi seolah-olah ada titik temu kita yang diangkat. Misalnya kalau kita mau ikutin ya, kita diangkat, lalu Tuhan datang jemput kita, gitu ya. Jemput kita, terus kita di mana? Bersama dengan di Firdaus. Itu pertama ilustrasinya. Ilustrasi yang kedua adalah, yang saya mau katakan, kita bersama-sama dengan orang yang sudah meninggal di dalam Kristus itu menantikan Tuhan yang datang untuk memulihkan kita, dan kedatangannya dinyatakan dalam keberadaannya yang mulia, menyongsongnya dalam awan-awan, dalam kemuliaan sekinahnya Tuhan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kapan bersama-sama dengan Tuhan? Kalau kita baca ini, lalu kita baca Wahyu pasal 21 ya, saya akan bacakan. Kita akan melihat sekilas seperti ada perbedaan. Saya nggak katakan kontradiksi, ada perbedaan persepsi. Kalau kita baca, kita yang punya perbedaan persepsi kita ya terhadap bacaan kita. Di pasal 21 kitab Wahyu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandankan untuk selaminya. Jadi dari surga turun. Surga turun, bahagia jiwaku. Kalau turun, bagaimana maksudnya surga turun? Di langit dan bumi yang baru. Itu bicara soal apa sih? Bicara tentang kemuliaan Allah yang nyata. Kota Yerusalem turun di langit dan bumi yang baru. Jadi kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia, di segala abad, sepanjang zaman, di segala tempat, bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan kembali, dan pada waktu dia datang, kita menyongsongnya bahwa nanti akan hadir kota yang baru. Tahta Tuhan ada di antara kita. Dan kita selama-lamanya. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 4 tadi sampai dengan Wahyu pasal 21 yang ditulis oleh Rasul Yohanes tidak kontradiksi, tidak berbeda, tapi justru memperkuat dan memperlengkapi. Begitu. Dalam tulisan Lukas, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, memang dituliskan bahwa nantinya kedatangan Tuhan seperti, kata seperti itu sangat penting sekali ya di garis bawahi, supaya kita tidak salah. Kita baca dulu satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, 10, 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang sama, jadi dia naik, ditutupi awan dengan segala kemuliaan, dia turun, ditutupi awan dengan segala kemuliaan. Caranya, bukan tempatnya. Apakah tempatnya di Yerusalem sekarang? Bisa ya, bisa tidak. Tidak ada catatan dengan pasti. Tapi Yerusalem yang baru akan turun dari surga. Jadi sekali lagi, apa yang ditulis oleh Lukas, apa yang ditulis oleh Paulus, dan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ketiga kesaksian ini tidak ada kontradiksi, saling memberikan penjelasan, menguatkan. Itulah manfaatnya kita belajar Alkitab. Ada pertanyaan lagi. Pada waktu itulah aku mau berterus terang kepada mereka, berkata, maksudnya apa ya? Aku tidak pernah mengenal kamu. Iyalah, kalau dia orang-orang kafir, penyembah berhala, pasti dia bisa beragama. Bahkan di dunia ini ada 4.000 agama, bahkan ada agama-agama tertentu yang
mirip-mirip dengan Alkitab, dengan kekristenan, dengan segala ritual, dengan segala pengertian persepsi yang berbeda, dan bahkan di antara yang mengaku Kristen juga ada. Maka Tuhan katakan, aku nggak kenalmu, hai pembuat kejahatan. Siapa yang berbuat kejahatan? Orang kafir, penyembah berhala, yang ngaku beragama, tapi pura-pura ada di antara orang Kristen. Itu banyak, banyak serigala berburu domba. Bahkan di dalam khotbah Tuhan di atas bukit itu, dalam pengajarannya, itu kan rangkaian khotbah ya. Satu rangkaian khotbah dari Injil Matius pasal 5 sampai Injil Matius pasal 7. Nah, bahkan di dalam rangkaian itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan-pernyataan sampai nanti di akhirnya. Begitu. Jadi, kita membaca lagi-lagi, kalau kita membaca surat, jangan baca halaman pertama dulu. Karena halaman pertama itu bisa jadi membuat kita kaget, lalu lupa baca halaman kedua. Akhirnya kita nyesel setelah ngambil keputusan yang salah. Baca halaman kedua, oh baca lagi halaman ketiga, baru tahu, oh maksudnya ini, gitu loh. Ilustrasinya begini, seorang pemuda pergi merantau. Sebelum dia merantau, dia sudah punya tunangan, dan tunangannya tinggal di desa. Lalu entah berapa lama di perantauan, lalu si pemuda itu mengirim surat bahwa dia bertemu dengan perempuan di sana. Dia jelaskan di halaman pertama suratnya, tuliskan, jadi saya begitu tertarik sama dia, begitu baik dia. Si perempuan desa yang baru saja dia membaca surat tunangannya ini yang sudah bertahun di luar, dia baca, kaget dong, kok begini amat gitu, kok saya ditinggalkan, kok saya, dia lupa baca lembar keduanya padahal kalau dibaca. Tetapi dari apapun yang perempuan baik itu di sana, hanya kamu tunanganku dan aku akan segera datang. Dia lupa, sebelum dia baca selesai, dia ambil itu suratnya, dia remes, dia buang ke tempat sampah. Pemuda itu akhirnya kembali, ini ilustrasi ya, kembali ke kampungnya, lalu dilihat ternyata tunangannya yang perempuan itu sudah menikah lagi. Dia kaget, kok datang lagi, kan sudah menikah. Justru saya datang untuk menikah dengan kamu, kenapa kamu menikah dengan orang lain? Tapi dalam suratmu mengatakan begitu. Apa kamu baca tuntas suratku? Kan ada 2 lembar. Masa iya? Iya, ada 2 lembar. Begitu dibaca lembar, begitu ternyata, ini ilustrasi aja ya, ilustrasi. Jadi begitu dia baca lembar pertama, udah putus asa, sudah stres, akhirnya dia udahlah, tunangan tidak lagi terjadi. Lalu putus tunangan, datang ke rumah keluarga orang tua laki-laki, kita putus, ini sudah ada buktinya gini. Suratnya sudah saya buat. Nah ternyata ada orang yang mengambil, gak percaya, orang ini gak percaya terhadap laki-laki itu bisa bertindak seperti itu tunangannya itu. Begitu dia tunjukkan, ini surat yang dulu beberapa tahun lalu dia kirim sama kamu dan saya masih pegang, karena saya tidak percaya bahwa dia melakukan itu di tempat perantauannya. Emang ada 2 lembar? Iya, di lembar kedua baru dia baca, baru dia sadar, oh ternyata aku satu-satunya perempuan yang tidak pernah dilupakannya dan dia keluar perantauan. Nah ini kira-kira saudara. Jadi ketika saya ilustrasi ya, entah kalau ada cerita yang mirip-mirip ya, bisa jadi pembelajaran. Yang saya maksud adalah ketika kita membaca sebuah teks, sebuah kisah dalam Alkitab, jauh lebih rumit dan jauh lebih kompleks. Mesti baca lagi-lagi di awal tadi saya katakan, saya dan saudara punya tanggung jawab baca kitab Kejadian dari pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu dibaca lengkap. Nggak cukup 1 kali, nggak cukup 2 kali, nggak cukup 5 kali, nggak cukup 10 kali. Saya sejak kecil diajar oleh papa mama saya untuk baca Alkitab. Dan mungkin dugaan saya itu sudah membaca Alkitab lebih dari 50 kali dari sejak kecil. Entah karena dipaksa, terpaksa, ya karena situasi, kondisi, baca. Terlebih lagi setelah mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, mengajarkan firman, saya sepenuhnya baca Alkitab, baca berbagai ilmu pengetahuan lain, dan sebagainya. Begitu ya, jadi baca secara utuh. Baik, wah sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, terima kasih untuk apa yang sudah diapresiasikan. Sama halnya dengan perumpamaan gandum dan ilalang. Ya, lain lagi nanti itu berkaitan dengan perumpamaan Tuhan Yesus, misalnya di dalam Lukas pasal 15 ya, atau dalam Matius pasal 13. Memang Tuhan Yesus mengajar itu dengan 5 pendekatan. Jadi kalau kita baca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan terkesima, terkagum-kagum, tidak habis-habisnya. Tuhan tidak mengajar dengan cara satu saja. Ada dengan perumpamaan, ada dengan pengajaran khotbah, ada dengan tanya jawab, ada dengan contoh, ada dengan kalimat-kalimat pendek, singkat. Jadi 5 pendekatan ini cara Tuhan mengajar, membimbing murid-muridnya, baik yang akan diperlengkapi menjadi rasul, maupun murid-murid yang dekat dengannya, atau juga murid-murid yang lingkaran jauh, yang 120 murid dan seterusnya. Jadi saudara, cara Tuhan itu ajaib. Saya kalau baca Alkitab, begini ya cara Tuhan mengajar orang-orang di zaman itu. Dan cara itu baik, saudara, kalau kita mau pakai cara itu. Jadi kadang-kadang waktu kita baca perumpamaan gandum dan ilalang, oh dibiarkan saja ilalang, iya, tapi gandum tidak dibiarkan hancur, ilalangnya dibiarkan ada, seperti itu. Tapi nanti waktunya tibalah, lalang dihabisi, gandum diberikan tempat yang layak.
Puji Tuhan, Pak Rudi, apakah sukacita sama dengan kebahagiaan? Joy dan happiness. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin agak lebih tajam ya. Joy itu dari hati, bahagia itu fenomena. Ya, itu simpelnya. Saya bahagia nggak? Ya, kalau lihat wajahnya, ya mungkin bahagia, mungkin tidak. Fenomena, gesture, memang nggak bisa dipungkiri dari hati muncul. Tapi joy itu internal. Itu salah satu bagian dari buah Roh Kudus. Jadi buah Roh Kudus kan ada 9 rasa ya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang kedua-dua, saya coba baca ya. Karena saya bukan orang yang bisa hafal semua ayat, kecuali mereka yang mahir sekali. Tapi saya akan coba membaca Galatia 5 ayat 22. Ada 9 rasa, satu buah. Buah Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, love, joy, peace atau shalom, patience atau kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kebahagiaan lebih kepada tataran pencapaian-pencapaian manusia biasanya. Tapi kalau sukacita itu karunia, pemberian dari Tuhan yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu buahnya dari sebuah perjalanan iman yang dikaruniakan oleh Roh Tuhan dalam hati. Jadi kalau kita baca buah roh ini ada tiga lingkaran. Yang internal itu, saya pernah tulis bagian ini dalam sebuah paper ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu di inner, dalam sekali di hati. Susah, senang, apapun kejadiannya, joy. Joy itu in my heart, di dalam sekali. Dia mengontrol dari semua perilaku itu deep. Jadi ada love, agape misalnya, sukacita, joy, dan shalom, damai. Itu di dalam. Layer yang kedua dari buah itu, kalau kita mau bikin 3, yang kedua itu kesabaran, kemurahan, kebaikan itu bagian yang kedua. Muncul ke permukaan kaitannya dengan pihak luar. Sabar, murah hati, baik itu kan satu tindakan atau suatu sikap yang berkaitan dengan pihak luar. Baru bagian yang ketiga nih yang kelihatan di luar itu adalah kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu terlihat langsung. Marah-marah nggak dia ya? Kalau dicaci maki di sini gitu. Kalau marah, nah itu pengendalian dirinya gimana? Kemudian juga kelemah lembutan, gentle, berani berhadapan dengan situasi apapun. Lalu yang ketiga adalah setia, konsisten nggak dia? Kelihatan nggak integritasnya, terus gentle, itu kan di luar. Jadi ada, kalau kita mau buat buah, ada buah, di luarnya itu pengendalian diri, kemudian kesetiaan, kemudian gentleness atau kelemah lembutan. Bagian luar, dalamnya lagi, yang paling bisa dilihat itu ada kebaikan, kemurahan, kesabaran. Dalamnya lagi itu love, joy, dan damai. Nah, pertanyaannya, kalau joy internal sama dengan bahagia, maka saya katakan kebahagiaan itu di luar. Jadi dia fenomena. Saya dapat sesuatu dengan atau tanpa pengakuan saya bahwa itu datang dari Tuhan atau bukan, saya mendapat sesuatu. Kalau saya mendapat sesuatu terlihat, atau saya menerima sesuatu itu terlihat, gitu. Tapi joy itu beyond, melampaui dari kebahagiaan. Bukan karena saya dapat atau saya menerima sesuatu yang saya pikir dan harapkan, tapi saya mau dapat, mau tidak dapat, tetap joy, tetap penuh sukacita. Ku penuh sukacita, darah Yesus sucikan hatiku. Itu joy. Joy itu keluar dari hati dengan luapan syukur. Kalau bahagia belum tentu bersyukur, karena bisa jadi ya, aku bahagia karena aku bisa, aku mampu. Nah itu perbedaannya ya. Memang ini sedikit devosi yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya saudara di dalam Kristus. Kalaupun dalam penjelasan saya ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan, atau ada yang tidak pas, silakan saudara koreksi, perbaiki, doakan, kita saling mendoakan. Kiranya dengan demikian kita semakin kuat cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.